Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan, salam sehat. Hari ini kita patut bersyukur sebab inilah hari di mana kita dibebaskan dari keraguan dan ketakutan. Haleluya. Kita diangkat dari kegelapan, kita dipulihkan dari keputusasaan. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. Masa kubur menyerah. Haleluya. Dan neraka takluklah. Haleluya. Kristus jaya atasmu. Haleluya. Dan terbukalah Firdaus. Haleluya. Hai tinggalkan masalah. Haleluya. Ikut Dia yang menang. Haleluya. Bangkitlah manusia. Haleluya. Dalam kebangkitannya. Haleluya. Umat Tuhan, ibadah Paskah kita ini berlangsung hanya karena pertolongan kita. Ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit. Haleluya. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Haleluya. Kristus telah bangkit. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan anaknya Yesus Kristus. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan ketakutan. Haleluya. Kristus telah bangkit. Ia telah menang atas maut dan membarui kehidupan. Ia telah memulihkan semua ciptaan. Ia telah menjadikan kita terang bagi dunia. Haleluya. Kristus telah bangkit. Engkau yang bangkit, Maha Mulia. Engkaulah abadi, jaya dan menang. Turun masuk surga, putih cemerlang. Kubur Dia buka,
Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa. Kami datang pada pagi ini dengan hati yang gembira Tuhan. Karena di pagi ini gema kebangkitan Kristus yang pernah disampaikan kepada para murid meneguhkan iman kami bahwa kebangkitan itu juga terjadi atas hidup kami. Namun seraya dengan itu harus dengan jujur kami akui di hadapan-Mu, seringkali gema kebangkitan Kristus itu tidak menguasai kehidupan kami, bukan karena Dia tidak berkuasa, melainkan kami lebih sering membiarkan diri kami dikuasai oleh dosa kami. Karena itu di pagi ini kami membawa segenap hidup kami, seluruh isi hati kami, untuk Engkau selidiki dan tilik ya Tuhan. Kami menyadari kami tidak dapat hidup di dalam kekuatan kuasa dosa, karena kami semua adalah anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi. Karena itu ya Bapa, sucikanlah hati kami, tenangkanlah jiwa kami, arahkanlah pikiran kami untuk selalu memikirkan perkara-perkara di atas. Seraya dengan itu kami mohon, Tuhan jadikanlah kami pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah kami membawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah kami pembawa kerukunan. Dan bila terjadi kebimbangan, jadikanlah kami pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah kami pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah kami sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah kami pembawa terang. Tuhan, semoga kami punya keinginan untuk lebih menghibur daripada dihibur, untuk lebih memahami daripada dipahami, untuk lebih mencintai daripada dicintai. Sebab kami punya Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk terlebih suka memberi daripada menerima. Dan dengan mengampuni, kami pun diampuni. Dan dengan mati suci, kami akan dibangkitkan lagi untuk hidup selama-lamanya, sebagaimana yang Kristus janjikan. Inilah doa kami memanjatkannya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah bangkit dan menyelamatkan kami. Amin. Saudaraku, mari dengan berdiri kita membuka hati kita untuk menerima anugerah Tuhan yang memulihkan, seperti yang dinyatakan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah anugerah dari Tuhan yang memulihkan. Syukur kepada Allah. Ajaib benar anugerah pembaru
kita akan mendengarkan berita Paskah, namun sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang baik, yang dalam kasih anugerah-Mu kami selalu dipelihara setiap hari. Tidak ada satupun yang luput dari hadapan-Mu. Karena Engkau tidak pernah gagal paham tentang siapa kami. Walaupun berkali-kali kami gagal paham tentang Tuhan, tapi tidak pernah mengurangi kasih setia Tuhan yang berkelimpahan yang Tuhan anugerahkan. Di pagi hari yang teduh ini, kembali Engkau menyediakan hidangan rohani bagi kami. Berita Paskah yang menggemparkan, mengejutkan, dan membongkar kehidupan manusia di zaman itu kembali diperdengarkan kepada kami. Karena itu kami membawa hati kami, pikiran kami, dan jiwa kami untuk kembali lagi digetarkan oleh berita Paskah itu. Sehingga kami dibangunkan untuk melihat sebuah zaman baru yang Tuhan sediakan sebagai cara Tuhan memulihkan tiap-tiap kami. Karena itu kami mau menyambut Injil Kristus dengan hati yang gembira. Urapilah setiap kami Tuhan, jadikanlah kepada kami hidup yang sungguh-sungguh menggarami dan menerangi. Karena untuk itulah Tuhan mengutus dan menempatkan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkannya. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, supaya iman kami dibangun dan diteguhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan Tuhan yang bangkit kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita akan membaca Injil Kristus dengan berdiri dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus pada Paskah pertama ini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?
siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat Paskah saudara-saudaraku. Saudaraku, hari ini adalah Paskah pertama bagi kita sekalian. Dan Paskah kita yakini adalah perayaan Kristen yang paling penting. Dan ini dituliskan secara hurufiah oleh Pendeta Andar Ismail dalam bukunya Selamat Paskah. Sebelum ada tradisi perayaan Natal, gereja sudah jauh hari merayakan Paskah. Paskah menjadi sumber dari iman Kristiani. Dan seluruh pelayanan Kristus di dalam dunia ini. Sejak dia lahir, dia melayani, baru dapat kita pahami jika kita sungguh-sungguh mengerti makna Paskah. Dengan tegas, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-14. Rasul Paulus mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara-saudaraku, Paskah yang kita rayakan tahun ini ada dalam persoalan dunia yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Situasi yang melanda dan mendera seluruh dunia sudah lebih dari 1 tahun ini menimbulkan banyak persoalan, bahkan juga menimbulkan banyak luka. Dan di tengah situasi ini, pesan Paskah menggemakan bahwa kebangkitan Kristus memulihkan kehidupan. Saudara-saudaraku, ketika kita bicara soal kata pulih, maka kata pulih seringkali memberi konotasi kepada kita bahwa seseorang atau sesuatu sedang dalam keadaan yang sakit atau sedang dalam keadaan yang tidak sehat. Itu sebabnya kalau kita sedang melawat orang yang sedang kurang sehat, kita selalu katakan lekas pulih. Nah, sekarang coba kita tengok dalam kitab suci, apa arti kata pulih itu? Saudara-saudaraku, dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata pulih itu dipakai dalam kata Ibrani syub. Ada yang menghitung jumlah kata syub ini. Jadi memang
ada orang-orang yang sangat teliti untuk menghitung kata-kata dalam Alkitab. Dan ternyata dalam kitab suci kita Perjanjian Lama terhitung ada 1000 kali digunakan kata pulih ini. Tapi kata pulih ini punya arti yang berlainan atau berbeda-beda. Dari 1000 kata ini, tidak semua kata pulih ini punya makna rohani. Syub bisa diartikan dengan arti mengembalikan hutang. Jadi kalau ada orang yang berhutang, lalu diletakkan atau ditaruh kata syub, artinya mengembalikan hutangnya. Syub juga diartikan melunasi pajak. Syub juga diartikan dengan membayar upeti. Syub juga dipahami dalam arti memperbaiki, menyembuhkan, menghubungkan, mengutuhkan, bertobat, dan berdamai. Jadi saudaraku, kata pulih dalam Alkitab Perjanjian Lama punya banyak arti. Nah, sekarang coba kita lihat dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, kata yang dipakai dalam kata Yunani apokatismai. Apokatismai ini berarti sembuh. Lalu dipakai juga kata yang lain yaitu katartiso, yang artinya memperbaiki yang rusak, mengembalikan ke jalan yang benar. Jadi kata ini juga punya arti yang senada dengan bertobat. Tapi juga kata pulih dikaitkan dengan akhir zaman. Jadi kata pulih ini juga dalam Perjanjian Baru terkait dengan akhir zaman. Ada langit baru, ada bumi baru. Jadi di sini umat punya keyakinan bahwa pada akhir zaman segala sesuatu akan dipulihkan. Saudara-saudaraku, begitu banyak penggunaan kata pulih di Alkitab. Itu berarti betapa penting kata pulih ini. Lalu pertanyaan kita, mengapa kata pulih ini banyak dipakai di Alkitab? Saudaraku, memang kata pulih ini sungguh-sungguh dibutuhkan oleh ciptaan Tuhan. Termasuk di dalamnya dibutuhkan oleh kita. Karena memang dunia ini membutuhkan pemulihan. Pemulihan dari apa? Pemulihan sejak dunia jatuh dalam dosa. Dosa merusak relasi ciptaan dengan Sang Pencipta. Rusaknya relasi manusia dengan Tuhan itu membutuhkan pemulihan. Dan pemulihan itu harus dengan jujur kita katakan tidak bisa kita lakukan. Pemulihan itu hanya dapat dilakukan oleh Allah. Dan itu sebabnya juga pemazmur dalam Mazmur 85 ayatnya yang kelima. Pemazmur memanjatkan sebuah doa yang indah. Pulihkanlah kami ya Tuhan, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Dan Nabi Yeremia dalam kitab Yeremia 30 ayat 3 mengatakan demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Jadi dengan kata lain, pemazmur memanjatkan doa agar Allah penyelamat berkenan memulihkan. Dan seraya dengan itu, Yeremia sebagai nabi Tuhan menyampaikan firman Tuhan yang meneguhkan bahwa Allah akan memulihkan keadaan umatnya. Dan ini menunjukkan bahwa pemulihan adalah tindakan Allah. Saudara-saudaraku, seluruh manusia dan alam semesta ini membutuhkan pemulihan. Dan pemulihan itu terjadi ketika Allah datang ke dalam dunia ini
dengan mengutus anaknya yang tunggal di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat. Dia datang, dia melayani, dia mati, dia disalibkan, dan dia dibangkitkan. Dan itu sebabnya Paskah menjadi dasar bagi umat Tuhan untuk percaya bahwa Allah mengasihi dunia. Dan itu sebabnya Dia ingin dunia ini dipulihkan dan Allah bertindak untuk memulihkannya, yaitu dalam peristiwa Paskah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini berita Paskah diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes menuturkan peristiwa kebangkitan Yesus. Paskah pertama ini dihadiri oleh seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena dan murid yang bernama Simon Petrus dan satu lagi Nonem, disebut dengan murid yang lain. Pagi yang masih teduh, tenang, tapi mengejutkan. Mengapa? Sebab mereka semua masih ada dalam perasaan yang terkoyak dan tercabik-cabik. Karena duka cita atas kematian sang guru mereka. Lalu di Paskah pagi itu mereka melihat kubur yang kosong. Pintu telah terbuka, batu digulingkan. Lalu ada tanda-tanda lain, yaitu hilangnya tubuh jenazah Yesus. Kain kapan terletak di tanah, kain pelu yang terletak agak di samping di tempat yang lain, dan semuanya telah dalam keadaan tergulung. Ibaratnya kalau ada identifikasi dalam sebuah kasus, maka Yohanes sangat jeli, mendetail untuk mengidentifikasi apa yang terjadi pada Paskah pagi itu. Saudaraku, efek dari apa yang terlihat itu bukan saja membuat mereka gusar, tapi juga sedih yang sangat mendalam. Dan secara khusus Maria Magdalena, ia bahkan berpikir tubuh jenazah Yesus telah diambil orang dan dia tidak tahu keberadaannya. Saudara-saudaraku, emosi yang bercampur aduk ini menjadi salah satu bentuk dari ketidakberdayaan para murid untuk menghadapi situasi yang sangat mengguncangkan dan tidak bisa diprediksi ini. Sang guru yang mereka kasihi dan yang dikasihi dan yang mengasihi mereka telah mati. Bukan saja mati, tapi ia mati disalibkan. Dan itu belum selesai. Kini kuburnya pun kosong. Saya bisa membayangkan situasi emosi pagi itu. Duh, keadaan yang menyesakan dan bertubi-tubi itu membuat mereka bukan saja hilang akal, tapi juga mereka sedang menghadapi krisis iman. Inilah keadaan yang boleh dikatakan sangat membutuhkan pemulihan. Saudaraku, mengapa mereka perlu dipulihkan? Pada ayat yang ke-9 bacaan, di situ dituliskan oleh Injil Yohanes, sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, itulah yang menjadi dasar mengapa para murid perlu dipulihkan. Ternyata mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Kata pulih di sini terkait dengan pentingnya para murid untuk mengerti apa yang telah tertulis dalam kitab suci pada peristiwa yang terjadi dengan Yesus. Ternyata selama mereka berjalan bersama dengan Yesus, mereka gagal paham. Mereka menjadi murid Yesus, tapi mereka tidak mengenal siapa Yesus.
Mereka hidup bersama dengan sang guru, tapi mereka tidak mengalami keintiman dengannya. Mereka sama-sama hidup, tapi tidak hidup bersama-sama. Relasi di antara mereka tidak terkoneksi. Saudaraku, kita bertanya, apa penyebabnya? Tidak mengerti bukan karena Yesus gagal mengajar. Mereka tidak mengerti karena para murid ini dalam pikirannya masih diselubungi oleh persepsi mereka. Masih diselubungi oleh apa yang mereka pahami di waktu-waktu yang lalu. Orang sekarang menyebutnya dengan istilah, mereka masih hidup dalam mindset mereka. Berbicara soal mindset, apa sih itu mindset? Mindset itu adalah cara seseorang berpikir. Dan cara ini terbentuk dari pengetahuan, dari pengalaman, pengajaran, serta apa yang dirasakan seseorang dalam hidupnya. Hal ini akan membentuk yang namanya belief system atau apa yang mereka percayai. Mindset ini memberi dampak terhadap bagaimana seseorang itu memiliki pemahaman tentang dunia sekitar dia. Dan waktu itu para murid masih berada dalam mindset mereka sebagai orang Yahudi. Bagi mereka, kematian adalah akhir dari hidup. Bagi mereka, kematian itu berarti titik. Begitu juga ketika Yesus mati disalibkan. Para murid merasa bahwa mereka sia-sia untuk mengikuti guru mereka. Bahkan mereka menyesali dengan mengikuti Yesus kenapa mereka harus meninggalkan keluarga mereka. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Bahkan mungkin juga mereka harus membayar dengan materi mereka dan waktu yang dikorbankan untuk mengikut Yesus. Tapi toh pada akhirnya berujung pada kematian Yesus. Mereka berpikir harapan mereka telah sia-sia. Sehingga hilangnya tubuh jenazah Yesus dianggap sebagai sesuatu yang menambah penderitaan mereka. Saudara-saudaraku, tapi syukur kepada Allah. Paskah pertama yang dimana Paskah itu dihadiri oleh beberapa murid. Paskah pertama itu menjadi momentum para murid untuk mengalami pemulihan. Pemulihan itu terjadi dan berasal bukan dari diri para murid. Tapi pemulihan itu justru terjadi dari Yesus. Kita tengok ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepada Yesus, Rabuni. Lalu kemudian pada ayat 18, aku telah melihat Tuhan. Saudara-saudaraku, dari tidak melihat, Maria melihat. Dari tidak mengerti, para murid bukan saja mengerti, tapi percaya. Inilah sebuah proses pemulihan yang Allah lakukan dalam kebangkitan Yesus. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimana dengan Anda dan saya? Bagaimana dengan kita sekalian? Dalam pandemi COVID-19 ini, ada banyak penderitaan, luka, kesusahan yang dialami oleh dunia. Bukan saja oleh kita, tapi oleh seluruh dunia. Ada banyak kehilangan yang kita alami. Pada video tayang pertama tadi, kita melihat ada begitu banyak kesedihan. Karena ada anggota keluarga yang harus berpulang lebih dulu. Dan kepulangan mereka di luar dari apa yang kita prediksi. Ada kekhawatiran yang kemudian menyusul dalam peristiwa itu. Ada ketidakpastian
di mana kita benar-benar harus mengatakan, tak ku tahu kan hari esok. Ketidakpastian seolah kita berjalan dalam kabut yang gelap. Ada banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Di Indonesia ini, dalam waktu yang sangat singkat, ada ratusan ribu orang yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Tapi sekali lagi, coba kita menoleh sejenak. Ada lagu, sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Saudara-saudara, perjalanan deraan pandemi COVID memang membuat kita terseok-seok, membuat kita terhuyung-huyung, membuat kita tergopoh-gopoh. Tapi bukankah ketika kita sejenak menoleh, kita akan melihat ada sebuah jalan baru yang Tuhan bukakan. Ternyata kehidupan ini tidak berhenti karena pandemi COVID-19. Zaman baru Tuhan bukakan lewat peristiwa ini. Zaman baru harus kita jalani. Sebab apa? Sebab kita berada pada sebuah situasi yang baru. Dan perubahan perilaku sehari-hari harus kita lakukan untuk dapat beradaptasi dengan zaman baru ini. Dan lebih dari itu, kita juga harus mengubah hati kita. Kita tidak bisa lagi hidup dalam egosentrisme kita. Dan terutama kita juga harus melakukan perubahan mindset kita. Apa saja saudara-saudara yang terjadi dalam pandemi COVID ini, yang dimana terkuak dan tersedia zaman baru. Kita dikembalikan pada sejatinya relasi keintiman dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan keintiman ini? Yang pertama, kita diingatkan bahwa kita harus punya relasi yang intim dengan Tuhan. Pada awalnya, ketika kita bersama-sama mengikuti ibadah secara virtual, ada banyak orang yang tergagap-gagap untuk memahami, bahkan ada orang-orang yang menolak untuk ikut dalam ibadah yang dimana difasilitasi oleh teknologi. Tapi seiring dengan waktu, kita menyadari bahwa keintiman itu tidak terletak kepada sebuah bangunan. Keintiman itu terjadi ketika kita mengarahkan hati kita. Karena itu, pada tugas pengutusan pada liturgi kita pulang dengan sebuah arahan yang disampaikan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadi artinya kita semua dalam keseharian kita menunjukkan ibadah itu sendiri yang merupakan perwujudan dari keintiman relasi kita dengan Tuhan. Apalagi saudara-saudara yang dikembalikan pada zaman baru ini, yaitu bahwa kita juga dikembalikan pada keintiman relasi keluarga kita. Selama ini mungkin waktu terbanyak kita lakukan untuk melakukan aktivitas di rumah kita. Baik anak-anak yang harus bersekolah di luar rumah, orang tua yang beraktivitas di luar rumah. Dan kita semua biasa menyanyikan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Belum lagi kita beraktivitas dalam gereja yang dimana kita harus mengisi waktu-waktu rapat kita. Dan mungkin waktu bersama dengan keluarga kita tinggal sisa-sisa. Tapi di zaman baru ini Tuhan mengembalikan lagi keintiman itu dalam relasi kita dengan keluarga kita. Bisa terjadi cekcok di dalamnya. Tapi sekali lagi di dalam kasih, cekcok itu pasti akan berakhir dengan cocok. Lalu apalagi yang Tuhan perbaiki dalam pemulihan dalam kehidupan kita ini? Bahwa Dia juga melakukan satu pemulihan di mana kita memperbaiki relasi kita dengan orang lain.
Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita hanya bisa hidup untuk diri kita sendiri. Ketika kita menjaga jarak, memakai masker, dan kemudian menjauhi kerumunan, mengikuti semua protokol kesehatan sebagaimana video tayang tadi disampaikan, kita bukan saja menyelamatkan diri kita dengan memperhatikan dan menyelamatkan diri kita memperhatikan dan menyelamatkan orang lain. Saudara-saudara umat yang saya kasihi, kita memang tidak dapat lagi menjalankan aktivitas seperti situasi sebelum pandemi COVID. Karena itu jangan sesali. Tapi bukan berarti kita kemudian berhenti dalam perjalanan hidup ini. Kita dibukakan pada peristiwa Paskah, kita bersama ada dalam sebuah keadaan yang baru. Kita bersama ada dalam sebuah rumah atau oikos yang sama dan butuh bersama-sama untuk dapat menjalankan situasi yang porak-poranda karena COVID ini dan kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Kita bangkit bersama-sama untuk bukan sama-sama hidup, tapi hidup bersama dalam zaman baru ini. Paskah membangkitkan mindset kita untuk melihat dan mengatakan Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Bahwa Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang menyertai kita. Yang menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dia menemui kita. Dia menjamah Anda dan saya. Dia memulihkan. Dia mendamaikan kita satu dengan yang lain. Dan terutama dengan Dia. Saudara-saudara sekalian umat yang saya kasihi, Panitia Paskah GKI Perumahan Citra 1 ini mengajak kepada kita untuk menyisihkan secara sengaja dan penuh kerelaan dalam bentuk materi yang dimana kita kumpulkan sebagai aksi penyangkalan diri kita. Dan pada waktunya semuanya ini menjadi aksi yang nyata bagi kita sebagai gereja Tuhan untuk menyatakan kepedulian kita dalam wujud memberikan dukungan kepada Rumah Sakit Ukrida yang dimana telah ditunjuk oleh pemerintah menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Biarlah apa yang kita nyatakan ini sebagai satu bentuk aksi yang nyata bagi kita untuk mewujudkan kepedulian dalam rangka memulihkan kehidupan dalam masyarakat dan bangsa kita ini. Sekecil apapun bentuknya tidak menjadi soal. Sebab kalau kita lakukan sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan, kalau ada cinta Tuhan di dalamnya, maka sekecil apapun tindakan itu akan mendatangkan dampak yang besar. Peristiwa Paskah hanya muncul pertama disampaikan kepada seorang perempuan yang sederhana, tapi dari kesederhanaan itu dia punya cinta yang besar kepada gurunya, sehingga gema Paskah itu dari pagi yang gelap terus merambat dan membuat gereja ada sampai dengan hari ini. Dan itulah kekuatan Paskah. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa kebangkitan Kristus memulihkan kehidupan kita sekalian. Selamat Paskah. Tuhan terus memulihkan kita. Ada zaman baru yang Dia siapkan. Isi dan pakailah kehidupan yang Tuhan berikan ini sebagai kesempatan untuk bukan saja dipulihkan, melainkan bersedia menjadi alat di tangan Tuhan, memulihkan kehidupan yang sedang kita hadapi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini oleh hamba Tuhan, Pendeta Elizabeth Hasikin. Kiranya firman-Mu tentang kebangkitan Kristus yang memulihkan akan memberikan kepada kami pemulihan dalam memasuki era new normal pada masa pandemi ini. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintahan kami yang tengah berjuang mengatasi pemulihan ekonomi, politik, dan sosial dengan mencanangkan program vaksinasi bagi masyarakat. Beri hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, khususnya kepada Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta staf dan para pembantunya, agar dapat bekerja dan melayani rakyat dengan baik. Ajar kami juga sebagai masyarakat agar dapat mematuhi serta menjalani berbagai aturan dan peraturan yang ada demi kebaikan dan kesejahteraan bersama. Ya Tuhan Allah, kami berdoa juga bagi kegiatan Tuhan di gereja kami yang sebagian besar masih dilakukan secara online. Biarlah kegiatan-kegiatan itu tetap dapat kami rasakan, dihayati, dan dinikmati oleh umat Tuhan di tempat ini, dalam memuji dan memuliakan Engkau, dan dalam mempersiapkan diri kami menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Beri juga kesehatan bagi para pelayan Tuhan di tempat ini, yang akan segera memasuki tahun pelayanan yang baru. Kiranya Roh Kudus tetap menaungi kami, sehingga kami dapat melayani Engkau dengan setia dan tetap bersukacita. Kami berdoa juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, maupun yang sedang dalam masa pemulihan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Beri kepada mereka hati yang tetap bersukacita, ketabahan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami ini, setelah mereka menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidak akan sia-sia, dan sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan, kiranya saudara-saudara kami ini mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa juga Tuhan bagi keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga almarhum Bapak Nathan Cahyadi. Kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan yang akan memberikan penghiburan, ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa pula untuk keluarga kami, keluarga besar GKI Perumahan Citra 1, dengan berbagai pergumulan, pencarian pekerjaan, dan permasalahan serta pergumulan yang dihadapi. Kami yakin dan percaya, bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami bisa dan sanggup menghadapinya. Karena hanya Engkau yang akan memberikan keteguhan, kesabaran, hikmat kepada kami, dan yang memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga bagi para pendeta di tempat ini, untuk Pendeta Elizabeth Hasikin, Pendeta Gloria Tesalonika, Pendeta Naya Widiawan Sudarmo, beserta keluarga masing-masing. Kiranya Roh Kudus juga memberkati, menjaga, memberikan hikmat dan hati yang bijaksana dalam memimpin dan membimbing umat Tuhan di gereja ini. Beri mereka kekuatan dan kesehatan dalam menjalani pelayanan di masa-masa pandemi ini.
Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa syafaat kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur dan memberikan persembahan sesuai dengan firman-Nya yang mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Persembahan Paskah dan kolekte dapat saudara transfer ke rekening GKI Perumahan Cita 1, atau saudara dapat masukkannya ke kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang tata usaha lantai 2 setiap hari Sabtu pada pukul 9 sampai dengan 12 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita membawa persembahan kita di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan yang telah berikan kepada kami dan juga anugerah keselamatan kepada kami. Pada pagi Paskah ini, kami membawa sebagian daripada berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Kau kuduskan persembahan kami ini, sehingga menjadi persembahan yang hidup, yang dapat dirasakan oleh banyak orang di sekitar tempat kami dan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami membawa doa persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, pergilah dalam damai sejahtera, dalam keberanian untuk melakukan pembaruan. Sebab kebangkitan Kristus memulihkan kehidupan. Dengar dan ikuti suaranya yang lembut dan mesra, memanggil kita untuk berjalan bersamanya di dalam kemenangannya. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus.
Menyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami ke Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat daripadanya. Cinta kasih Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Keselamatan Kristus senantiasa memulihkanmu. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu. Dan Allah di dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu untuk berperan serta menghadirkan kehidupan penuh kasih di dunia, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Kita bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan memberkati. Salam dalam kasih Kristus. Kami, Panitia Paskah 2021 GKI Perumahan Citra 1, mengucapkan terima kasih untuk umat yang telah berpartisipasi membuat kreasi lilin Prapaskah. Seperti sebelumnya,
kami mengingatkan umat kembali agar kreasi lilin Prapaskah tersebut dapat dinyalakan satu demi satu setiap minggunya, mengikuti cara penyalaan lilin Prapaskah di kebaktian umum. Kiranya lilin Prapaskah yang sudah kita siapkan dapat membantu kita untuk semakin memaknai masa raya Paskah pada tahun ini. Nah, berikut ini adalah hasil kreasi lilin yang telah masuk ke panitia. Hasilnya bagus-bagus dan sangat kreatif. Selamat memaknai masa raya Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati.